Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik pastinya ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari bisa kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program kesayangan kita, program Dunia Sehat. Ya pemirsa Dunia Sehat, tahukah Anda bahwa penyakit gangguan prostat ini merupakan salah satu penyakit yang seringkali dikatakan menjadi momok bagi kaum pria. Nah, semakin bertambahnya usia, ukuran prostat ini memang akan semakin besar. Pada usia 25-30 tahun, ukuran prostat ini bisa mencapai berat yang maksimal yaitu mencapai 25 gram. Nah, yang perlu Anda waspadai apabila ukuran prostat ini semakin lama semakin membesar sehingga mengenai kandung kemih. Sehingga akhirnya pasien bisa mengalami sulit buang air kecil dan harus mengejan ketika buang air kecil. Nah, dalam kondisi yang serius ini bisa mengakibatkan masalah ginjal hingga kanker prostat. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas secara lengkap nih mengenai gangguan prostat ini. Kira-kira apa penyebabnya ya, lalu bagaimana cara pengobatan dan juga penanganannya. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, ingin konsultasi dengan dokter, Anda juga bisa menghubungi kami melalui nomor telepon interaktif kami, ada di 021 290 32644 atau bisa di-mention di Twitter kami di @dai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Nanti kita kenalan dan ngobrol dengan dokter, tapi sebelumnya saya punya sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, prostat adalah kelenjar kecil di pinggul pria yang merupakan bagian dari sistem reproduksi. Prostat membantu menghasilkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma. Pembesaran prostat merupakan gangguan umum yang diderita kaum lelaki di atas usia 50 tahun. Pembesaran ini terjadi di bagian tengah dari kelenjar prostat yang mengelilingi saluran kencing. Pada kondisi serius, pembesaran prostat dapat berpengaruh pada masalah kandung kemih, ginjal, bahkan kanker prostat. Dan kanker prostat menduduki urutan kedua jenis kanker yang dialami oleh pria. Menurut data dari International Agency for Research on Cancer atau IARC, pada tahun 2012 terdapat sekitar 13.600 kasus prostat di Indonesia. Iya pemirsa, tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya. Hari ini kita mau bahas mengenai gangguan prostat. Mungkin bagi Anda para pria atau ibu-ibu yang punya anak pria atau yang ingin menonton ya mengenai suaminya nih mengenai gangguan prostat, harus menyaksikan episode Dunia Sehat hari ini. Dan bukan hanya saya aja yang bisa ngobrol dengan dokter. Apabila Anda ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami ya di @dai_tv disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita kenalan ya dengan dokternya hari ini. Sudah hadir bersama dengan saya Dr. Yopi Chandra Diguna SPU, spesialis urologi dari Ciputra Hospital Citra Garden. Halo, selamat siang dokter. Ya, selamat siang Mbak Apa Melisa. kabarnya Dr. Yopi? Baik ya dok ya. Kita mau bicara mengenai gangguan prostat nih, katanya momok bagi kaum pria ya dok ya. Prostat itu sebetulnya apa sih dokter? Prostat itu ada kelenjar yang pada laki-laki itu merupakan bagian dari reproduksi laki-laki. Jadi dia berfungsi untuk tempat pematangan sperma sebelum dikeluarkan. Sebelum dikeluarkan, oke. Fungsinya berarti untuk membantu organ reproduksi itu tadi dokter ya? Bagian dari organ reproduksi. Tadi fungsinya untuk mematangkan sperma. Ya, memberikan nutrisi dan pematangan sperma dan menambahkan istilah jumlah cairan semennya, itu fungsinya prostat itu. Untuk fungsi prostat. Ada fungsi-fungsi lain nggak dokter selain tadi untuk bantuan yang reproduksi tadi? Ya, reproduksi. Memang khusus untuk bantuan reproduksi berarti ya. Dia letaknya di mana sih dokter prostat ini? Oke, basically kalau kita lihat itu, tadi sempat ada gambarnya, jadi kandung kemih, itu untuk kalau laki-laki, kalau kencing itu saluran keluarnya cuma satu, uretra. Nah, pada waktu keluar dari kandung kemih itu, uretra itu akan melewati prostat itu. Keluar lewat saluran kencingnya. Jadi kalau kita bayangkan ya misalnya anggap aja sebuah apel gitu, kita bolongin, taruh sedotan di tengahnya. Nah, sedotan itu adalah saluran kencing untuk keluarnya. Prostat itu mengelilingi saluran tersebut. Si prostatnya mengelilingi sedotannya berarti. Iya. Dan letaknya pas di bawah dari kandung kemih. Di bawah dari kandung kemih berarti, oke. Pada awal mau kencing ya mesti lewatin itu dulu, muaranya. Harus lewat si prostat itu. Walaupun dia bantuannya dari untuk organ reproduksi, tapi dia dekat sama saluran kemih ya dokter ya. Makanya jadinya kalau dia ada masalah yang terganggu bukan reproduksinya saja, tapi saluran kemihnya juga jadi terganggu tadi kita bilang. Yang punya prostat ini cuma pria atau wanita juga punya dok? Cuma pria saja. Cuma pria aja karena untuk pematangan sperma ya dok ya. Iya. Wanita kan nggak punya sperma jadi nggak punya prostat ya dok akhirnya. Iya betul. Baik. Nah tadi kita bicara mengenai gangguan prostat. Gangguan prostat ini kenapa yang terjadi? Kenapa tuh dokter?
Oke, gangguan prostat itu bisa berupa infeksi pada prostatnya, atau terjadi pembesaran pada prostat tersebut, sehingga efeknya sih bukan di prostat yang terganggu, tapi efeknya ke proses berkemih kita yang terganggu. Jadi terganggu. Oke. Penyebabnya apa aja tuh dokter? Bisa jadi infeksi atau jadi pembesaran tadi? Ya kalau infeksi itu pasti dia mulainya dari infeksi saluran kemih dulu, yang mungkin tidak teratasi, dia bisa turun, bakteri bisa masuk ke prostat tersebut, Karena menyebabkan letaknya memang timbulan. dekat tadi ya. Ya, berhubungan sebenarnya. Berhubungan memang. Oke. Cara kerjanya gimana sih dokter si prostat ini tadi untuk mematangkan sperma, kalau boleh dijelaskan supaya Oke. bisa lebih paham nih. Jadi kalau untuk proses reproduksi, sel sperma itu dibentuk di buah zakar, di testis. Nanti dia akan setelah diproduksi itu sepanjang perjalanan melalui salurannya, itu akan terjadi pematangan. Dia akan masuk sampai ke vesicula seminalis, itu kayak ada kantong di kiri dan kanan, letaknya di belakangnya prostat tersebut. Itu tempat penampungannya. Nah, prostat tersebut dia akan memproduksi seperti nutrisi, terus dia akan menambah sel sperma, itu kan sel. Nah, dia itu menambahkan seperti cairannya, sehingga itu menambah volumenya. Di jumlah ejakulat yang keluar itu. Supaya bisa berenang nanti spermanya gitu ya dok itu ya. sel sperma dan ada ejakulatnya, itu yang dari prostatnya. Oke, sama memberikan nutrisi tadi ya. Berarti dia untuk mematangkan itu dia prosesnya kayak inkubator gitu, jadi panas atau gimana tuh dokter? Apa dari nutrisinya itu ya makanya spermanya Kayak jadi matang? nutrisinya itu. Jadi sepertinya sperma yang maksudnya pada saat ejakulasi keluar itu sudah dari istilahnya gudang ya, bukan dari pabrik, jadi dari vesicula seminalis tersebut. Jadi sudah yang udah dimatangkan tadi mature oleh si gitu, baru prostatnya ya. diejakulasikan. Oke, baik. Dan dokter tadi kan berarti penyebab dari gangguan prostat tadi bisa infeksi atau pembesaran. Sedangkan tadi di informasi yang saya berikan kalau memang 25 sampai 30 tahun itu sampai pembesarannya yang maksimal berarti 25 gram, betul ya dokter ya? Ya, kurang lebih sekitar 20 cc orang dewasa. Kondisi normalnya sekitar 20 sampai 25 cc. Oke, dia kan tadi mengelilingi si selang itu ya, sedotannya, saluran kemih. Dia bentuknya tuh berarti seperti jelly, seperti otot, atau seperti apa sih prostat itu sih dokter? Seperti kenari. Kenapa seperti kenari? Oh, jadi dia memang selubung begitu ya dokter ya bentuknya sih. Mengelilingi mengelilingi. Kalau dia bengkak itu berarti ada pembuluh darah yang membesar atau kenapa dia bisa bengkak tuh dokter? Dia bukan membengkak saja sih, sebenarnya membesar. Membesar berarti ya, bukan inflamasi. Ya, karena dia membesar, dia akan menyebabkan penekanan terhadap saluran tersebut. Jadi bayangkan sedotan tadi, kalau dia membesar akan tertekan. Sehingga kalau kita mau minum atau mau pipis, kalau ini ditekan, butuh tenaga yang lebih Kalau besar. kita mau nyedot sedotan juga kalau ditekan sedotannya nggak keluar ya. Iya. Betul, baik. Pastinya sakit ya kalau kita mau buang air kecil. Nanti kita bahas lagi ya dokter ya. Kenapa nih penyebab-penyebabnya dan penanganannya. Tapi kita jeda dulu. Bagi Anda pemirsa juga ingin tanya langsung pada dokter seputar gangguan prostat ya. Bagi Anda laki-laki yang mungkin ketakutan nih gangguan prostat, ingin tanya langsung ke dokter, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu ya mentionnya di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dunia Sehat. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang bicara mengenai gangguan prostat ya, yang walaupun merupakan bagian dari organ reproduksi, tapi berkaitan juga nih dengan saat Anda buang air kecil. Jadi bagi Anda para pria yang mungkin ketakutan ya mengenai gangguan prostat, ingin tahu lebih lanjut, bisa menyaksikan Dunia Sehat kali ini, atau Anda juga bisa tanya langsung ke dokter. Hubungi di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan dokter Yopi Chandra Diguna SPU, spesialis urologi dari Ciputra Hospital Citra Garden. Ya dokter, tadi kan dibicarakan kalau memang penyebabnya berarti ada 2 dari infeksi atau pembesaran ya prostatnya. Kalau yang normalnya ukurannya sebenarnya berapa berarti dokter? Ya, kurang lebih 20 sampai 25 cc. Itu yang normalnya ya. Kalau yang membengkak atau membesar tuh bisa sampai berapa besar berarti dok? Oke, kita bisa
dapat sampai rata-rata 60-an 60-an, 3 kali lipat berarti sampai ya, Dok ya? ada yang 100-an lebih. Sampai 100 lebih, waduh besar berarti ya itu ya? Ya bisa jadi 3 sampai 5 kali 3 sampai 5 kali lebih besar lipat. ukurannya. Kalau yang tadi dari infeksi kan dari infeksi saluran kemihnya ya, Dok ya? Kalau yang membesar itu penyebabnya apa tuh, dokter? Ya, jadi kalau misalnya awalnya biasa diawali oleh infeksi kandung kemih saja. Nah, kalau kondisi tertentu di mana bakterinya akan masuk ke prostatnya, karena dia ada hubungannya di saat di saluran kencing keluar itu dia ada satu lubang kecil tempat keluarnya sperma. Dan kalau misalnya bakterinya masuk lewat situ, dia masuk ke prostatnya kan terjadi radang di prostat. Nah, kalau terjadi suatu peradangan, ya pada dasarnya proses peradangan atau inflamasi itu akan terjadi pembengkakan, merah, bengkak. Cuman kalau pembengkakan pada radang prostat ini biasa keluhannya nggak yang sampai sakit sekali atau apa, tapi dia akan lebih ke rasa tidak nyaman di daerah rongga panggul. Kayak duduk rasanya kurang enak gitu. Bilang sakit sih enggak, tapi nggak comfort aja. Gejala-gejalanya itu berarti ya. Ada gejala lain yang dirasakan nggak, Dok, kalau memang prostatnya berarti sudah bengkak? Selain tadi ada nggak nyaman di panggul berarti ya? Infeksi, kita bicara infeksi tadi. Kalau bengkak tuh lebih ini. Dan waktu misalnya kalau ada infeksi prostat itu, dia akan waktu akhir kencing atau apa akan ada terasa lebih nyeri sedikit. Nyeri, ya, nyeri sedikit, apa rasa panas gitu. Kalau misalnya pembengkakan, ya keluhannya adalah pancaran kencingnya kurang deras kenceng. gitu ya. Jadi terasa berbeda. Jadi kayak tertahan, bisa sampai ya kencingnya terputus-putus atau menetes saja. Dan karena butuh tenaga yang lebih besar untuk melewati saluran sempit tersebut, orang akan cenderung mengedan. Kayak ngedan-ngedan gitu. Nah, karena dengan misalnya pembesaran nih, sekali kencing itu yang idealnya itu dalam kondisi normal sekali kencing hampir habis semua urinnya. Itu sisanya bisa banyak. Jadi dengan sisa banyak itu sebentar lagi penuh. Jadi akhirnya bolak-balik pipis terus. Jadi nggak kelar-kelar gitu, kayak anyang-anyangan gitu kalau di perempuan ya, jadi pengen pipis terus rasanya karena nggak tuntas-tuntas gitu, Dok ya? Iya, kalau anyang-anyangan kan lebih karena rasa infeksi jadi terlalu sensitif. Kalau ini prosesnya kalau pembengkakan pembesaran itu, kencing kita nggak tuntas, jadi sisanya banyak sehingga sebentar lagi penuh. Pengen lagi. Memang kalau ini tadi selain dari gangguan di organ reproduksinya, bisa mengganggu saluran kemih karena tadi urin yang nggak keluar, bisa mengganggu ginjal juga pada akhirnya, Dok ya? Iya, pada akhirnya akan terjadi bisa menyebabkan masalah di ginjal. Kencing yang nggak lancar itu akan menimbulkan lebih gampang terjadi infeksi. Kondisi yang ekstrim bisa nggak bisa kencing sama sekali. Jadi seringkali itu biasanya orang tua tiba-tiba nggak bisa kencing, kesakitan pengen kencing tapi nggak bisa keluar. Nah, akibatnya ya tekanannya tinggi di dalam kandung kemih itu, dia akan kembali ke ginjal. Jadi bayangkan kalau misalnya pompa air kita jalankan, tapi saluran untuk keluar kita sumbat gitu ya? Ya tekanan kan tinggi sekali. Lama-lama pompanya jebol. Balik ke dalam. Efeknya ke ginjalnya itu akan mulai bisa terjadi pembengkakan. Gitu. Ngeri ya, berarti dari organ reproduksi tadi bisa beralihnya ke saluran kemih, gangguan lain kecil, bisa mengganggu ginjal juga pada akhirnya ya. Baik, tadi kan dari infeksi, dari pembengkakan. Berarti kalau faktor pemicunya yang bisa menyebabkan gangguan prostatnya apa nih, Dokter? Usia atau gaya hidup atau seperti apa? Jadi kalau prostat itu kita bicara yang tadi garis besar sih infeksi dan pembesaran ya, kita bilang jangan pembengkakan, pembesaran. Kalau infeksi ya karena bakteri. Apakah kita karena sering nahan kencing, apa hygiene yang kurang, infeksi pada saluran kemih, terus bakterinya bisa bikin radang di prostat juga. Kalau pembesaran prostat itu karena faktor usia. Biasanya mulai dari usia berapa tuh, Dokter, yang rentan terkena gangguan prostat ini? Itu karena proses penuaan saja ya. Jadi kalau pada wanita kita mengenal ada yang namanya menopause. Sekitar ya 45-50 ya terjadi menopause. Pada laki-laki sebenarnya terjadi hal yang sama kurang lebih. Kita ada yang istilahnya andropause. Jadi sekitar usia 50 tahun itu terjadi perubahan hormonal pada
laki-laki juga. Kalau pada wanita karena tiap bulan ada menstruasi, kita kelihatan bedanya. Pada laki-laki itu nggak pernah ada. Tapi yang terjadi adalah prostat itu akan mulai membesar. Ya itu bagian dari proses penuaan aja. Berarti hubungannya juga dengan hormon pada akhirnya pembesaran itu karena berkurang ya, perubahan hormonal ya? Juga seperti pada wanita juga sama hormonal juga. Kalau pria biasanya ada botak juga ya kalau hormonnya berkurang udah tua rambutnya mulai tipis ternyata ada pembengkakan juga itu yang nggak kelihatan berarti ya dokter ya. Baik. Nanti kita ngobrol lagi dokter ya mengenai gangguan prostat kita jeda kembali dan setelah ini Anda juga bisa tanya langsung nih kepada dokter. Saya akan angkat telepon Anda. Bagi Anda yang ingin tanya langsung ke dokter hubungi kami di 021 290 32644 atau di mention di Twitter kami di @ai_tv sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat dulu, sayuran yang dapat menjauhkan tubuh dari penyakit. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, sayuran sangat baik bagi kesehatan tubuh. Perbanyak sayuran akan membuat tubuh menjadi lebih sehat, segar dan terhindar dari berbagai penyakit. Berikut beberapa sayuran yang dapat membuat tubuh terhindar dari penyakit. Brokoli. Brokoli merupakan sayuran yang kaya akan kandungan antioksidan yang dapat melawan sel kanker, serta kandungan beta-karotin, vitamin C, dan folat yang dapat menjaga sistem kekebalan tubuh. Brokoli juga mampu membuat tubuh merasa bahagia karena dapat mengurangi resiko katarak, serta penyakit jantung. Wortel. Wortel orange pada umumnya mengandung beta-karotin tinggi, sementara wortel merah memiliki kandungan likopen ekstra, yang dapat membuat tubuh terhindar dari kanker. Bayam. Sayuran hijau yang satu ini memiliki keratonoid anti kanker dan merupakan sumber zat besi paling tinggi. Hal ini tentunya sangat baik bagi ibu yang sedang mengandung. Kubis. Kubis merupakan sumber antioksidan, vitamin A, C, dan K, serta mengandung fitonutrien dan banyak nutrisi pelawan kanker. Beet. Sayuran yang memiliki warna cerah ini merupakan sumber fitonutrien. Hal ini sangat baik untuk mendukung antiinflamasi dan detoksifikasi pada tubuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita masih membahas mengenai gangguan prostat. Bagi Anda para pria atau istri-istri yang ingin menanyakan tentang gangguan prostat nih bagi suaminya, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa di-mention di Twitter kami di @ai_tv sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Yopi Chandra Diguna SPU, spesialis urologi dari Ciputra Hospital Citra Garden. Nah dokter, tadi kita sudah bahas banyak nih mengenai penyebab-penyebabnya tadi dari infeksi dan juga pembesaran ya dok ya. Ini berarti ada hubungannya juga dengan andropos tadi, menurunnya hormon yang menyebabkan tadi jadi membesar si saluran untuk prostatnya ini berarti ya dokter ya? Iya, gampangnya sih itu bagian dari proses penuaan. Proses penuaan memang. Berarti kalau misalnya ada 5 dari pria gitu ya yang bisa kena gangguan prostat, berapa banyak tuh dokter? Ya kalau kita bicara dari situ ya secara teori ya mereka akan semua punya potensi. Ya, semuanya punya potensi. Cuma masalahnya ya setiap orang itu berbeda. Kecepatan pertumbuhan selnya, kapan onset terjadinya itu berbeda-beda. Tapi rata-rata sih kalau misalnya dia kan mulai akan membesar itu sekitar 50 kan. Nah, biasanya yang perlu sampai yang ekstrim yang nggak bisa kencing atau keluhannya udah berat sekali, yang perlu lakukan tindakan itu 60-an. 60-an sampai 80-an. Suka datang ke dokter usia segitu biasanya ya? Iya, biasanya datangnya sih karena udah nggak bisa kencing. Kalau udah parah banget yang udah parah banget nggak bisa kencing. Okay. Soalnya kayak ya buat dari pasien sendiri pun ya, udah nggak bisa kencing. Saya tanya, ya kira-kira seminggu lalu kencingnya bagaimana Pak? Jawabannya rata-rata hampir semuanya akan bilang lancar. Masih lancar? Dalam waktu 1 minggu jadi bisa langsung? Nggak, jawaban pasien akan lancar. Selama masih ada kencing yang keluar, akan dianggap lancar karena itu prosesnya perlahan-lahan, jadi tidak terlalu terasa. Seperti kalau kita rambut, kalau kita lihatin tiap hari itu ya kayak sama-sama aja ya. Tapi setelah sebulan kita lihat, oh ini udah tambah panjang. Oh iya. Karena betul. prosesnya pelan-pelan, dia tidak terlalu perubahan ekstrim, dia nggak akan istilahnya menyadari kalau ada itu. kesalahan ya. Dia akan bilang ya tiba-tiba nggak bisa kencing. Tapi kalau kita gali lagi, oh bapak kencingnya lancar. Sekali kencing berapa banyak? Kadang nggak sampai setengah gelas aqua. Oh, oke. Setengah gelas yang aqua gelas itu nggak sampai setengah gitu. Itu udah nggak normal. Berarti memang kalau kita untuk menyadari kita ada gangguan itu
normalnya sebenarnya berapa banyak yang ada gangguan tuh seperti apa sih dokter supaya diketahui nih ya kalau ada saluran kencing yang sudah terganggu berarti. Oke, di idealnya sih kalau kita malam hari tidur, bangun paling ya 1 kali aja untuk pipis. Kalau malam hari sudah bangunnya 5-6 kali, apalagi sampai tiap jam itu bangun untuk pipis, itu sudah ada harus gangguan. waspada tuh ya. Itu pasti udah ada gangguan. Pasti udah ada gangguan. Atau mungkin diabetes juga bisa ya dok ya? Diabetes bisa, tapi kalau ini kita akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan, di antara dengan kita ukur pancaran kencingnya. Yang Jadi baik tuh yang seperti apa tuh dokter berarti? Jadi istilah kayak jawaban lancar itu kan sangat subjektif tergantung orang ya. Jadi kalau kita ukur pancaran kencingnya akan keluar angka ini berapa cc per detik jumlah kencingnya. Kita harapkan minimal 15 cc per detik. Pada usia segitu dengan ada keluhan 15 cc per detik, mungkin dibantu dengan obat segala macam. Jumlah kencing yang keluar kita bisa ukur. Ya idealnya kondisi normal kita sekali kencing ya sekitar 200 sampai 350 cc. Kalau kebelet sekali, kalau misalnya kita lagi macet atau apa, nahan kencing sampai kebelet banget, itu bisa sampai 450 sampai 600 cc. Nah, kalau misalnya jumlahnya kurang dari itu, kencingnya sering, kita mesti lihat. Setelah kita ukur pancaran dan jumlahnya, kita bisa lihat sisa kencing dalam kandung kemihnya itu berapa banyak. Idealnya ya nggak banyak yang tersisa, ya mungkin kurang dari 50 atau 30 cc. Tapi kalau ternyata sisanya ada 200, kencing yang keluar cuma 100, ya basically ya yang kencing cuma 1/3 dari yang total semua yang ada. Itu sudah ada gangguan. Tapi memang kalau kita buang air kecil itu pasti ada sisanya ya dok ya? Ya, kondisi usia kita seperti sekarang sih ya paling 5 cc sampai 15 cc masih oke. Pasti ada sisanya, tapi kalau yang keluar dengan yang masih tersisa tuh lebih banyak sisanya, itu berarti yang sudah ada gangguan, berarti begitu kira-kira dok ya? Gampangnya sih kalau udah di atas 30 atau 50 cc itu sudah ada masalah. Sudah ada gangguan berarti, oke. Dokter, ini ada dari pengaruh gaya hidup seperti tadi kan kalau menahan buang air kecil ada hubungannya tadi bisa jadi infeksi saluran kemihnya ya. Kalau dengan merokok atau konsumsi alkohol bisa pengaruh juga nggak dokter? Oke, kalau itu kita bicara lebih ke nanti pengaruhnya ke resiko timbulnya kayak kanker prostat. Kanker prostat, oke. Berarti ini tadi kan ada hubungannya gangguan dari organ reproduksinya, lalu gangguan saat buang air kecil, tadi juga gangguan ginjal, bisa juga jadi kanker prostat berarti dokter ya. Kalau ini apa yang terjadi tuh dokter? Kenapa mulai dari pembesaran bisa jadi kanker prostat akhirnya? Ya, jadi kalau istilah kalau kanker itu semua organ ya, pada dasarnya ya gitu karena secara genetik bisa akan meningkatkan resiko timbulnya suatu kanker. Kemudian faktor lingkungan juga, ya dengan banyak misalnya trauma atau iritasi, misalnya infeksi itu sendiri sering bolak-balik infeksi, dia akan menjadi suatu iritan dan lebih mudah berubah selnya menjadi suatu keganasan, kanker gitu, atau dengan banyak radikal bebas. Seperti tadi berarti hubungannya dari merokok, dari alkohol, terus kita banyak polusi ya makanan-makanan sekarang yang ada pengawetnya lah, MSG, pewarna buatan. Itu juga meningkatkan risiko jadi kanker ya. Baik, berarti tapi kalau untuk pembesaran prostatnya sendiri tidak ada pengaruhnya dari merokok dan alkohol itu ya dok? Apa ada pengaruhnya juga tuh berarti dari gaya hidup, kurang olahraga misalnya tuh dokter? Suka apa enggak, itu akan terjadi. Itu bagian dari proses penuaan. Jadi paling gampang ya kita ibaratnya itu dengan uban. Suatu saat akan timbul. Pasti memang timbul. Ya, cuman tiap orang ya kecepatannya beda-beda. Ada yang timbulnya lebih pada usia lebih muda, ada yang lebih tua, ada yang langsung putih semua, ada yang mulai abu-abu dulu. Jadi, nah itu baru ya. Proses penuaan. Memang proses penuaan. Ya. Oke dokter, kita break lagi ya dokter ya. Nanti kita ngobrol lagi dengan dokter dan juga kita tunggu teleponnya nih ya dari Anda bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter. Saya undang lagi bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau di-mention di Twitter kami di @dai_tv sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita masih akan kembali bicara mengenai gangguan prostat, tapi sebelumnya saya punya info sehat nih, cara menjaga prostat tetap sehat. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, prostat memiliki peranan penting bagi kelangsungan reproduksi pria. Oleh karena itu, Anda wajib menjaga kesehatannya. Dan berikut ini cara menjaga prostat tetap sehat. Cukupi kebutuhan air.
Minum air putih 8-12 gelas setiap hari dapat mencukupi kebutuhan cairan harian Anda. Air putih juga dapat membantu tubuh memperlancar pembuangan air kecil, sehingga saluran kemih tetap bersih. Pakai celana yang tepat. Bahan celana dalam yang terlalu panas tidak baik untuk alat vital dan kelenjar prostat. Memakai celana yang terlalu ketat akan membuat prostat panas dan tertekan. Berhenti merokok. Merokok adalah satu kebiasaan yang buruk yang mempengaruhi bagian tubuh Anda. Kemungkinan untuk mendapatkan kanker prostat jauh lebih tinggi jika Anda seorang perokok. Jus delima. Selain dapat mencegah, mengkonsumsi jus delima juga dapat menyembuhkan kanker prostat. Karena dengan mengkonsumsi jus delima setiap hari dapat menurunkan tingkat PSA atau prostat spesifik antigen bagi pria yang menderita kanker prostat. Makan banyak sayuran. Mengkonsumsi sayuran seperti brokoli, kubis, brusel, kol dan kembang kol dapat menurunkan resiko kanker prostat. Mengkonsumsi buah yang mengandung fruktosa dan likopen juga dapat menyembuhkan gangguan-gangguan pada prostat dan mengecilkan ukuran tumor prostat. Perbanyak konsumsi vitamin. Mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan E dapat meningkatkan antioksidan yang tentunya mencegah timbulnya sel kanker pada tubuh. Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat Pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai gangguan prostat. Saya ingatkan sekali lagi, bagi Anda yang ingin tanya langsung ke dokter, masih bisa ya menghubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @dai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Yopi Chandra Diguna SPU, spesialis urologi dari Ciputra Hospital Citra Garden. Dokter, kalau memang gangguan prostat tadi disebutkan ini memang proses penuaan ya, setiap pria biasanya setelah melewati tadi andropos ini rata-rata akan mengalami gangguan prostat. Kalau yang gangguan prostat di usia muda bisa terjadi juga, Dok? Ya bisa. Ya biasanya kalau pada usia muda itu hubungannya dengan infeksi pada prostatnya. Ya jadi ya keluhannya dengan ada infeksi tadi, pembengkakan sedikit, ya kencingnya agak sedikit kurang lancar, lebih ke rasa discomfort, tidak nyaman aja daerah panggul. Kalau dibilang di mana sakitnya, sulit juga menunjukkannya karena lokasinya itu letaknya di dalam. Tapi paling gampang itu kira-kira letaknya antara skrotum dengan anus di tengah situ. Oke, memang itu untuk membantu tadi organ reproduksi dan mengelilingi saluran kencing pada akhirnya tadi, Dok, ya. Lokasinya memang di situ. Lokasinya di sana tadi. Kalau yang dari pembesaran mungkin nggak terjadi di usia muda, Dokter? Pembesaran pada usia muda jarang ya, kasusnya jarang, tapi ada yang bisa timbul seperti itu. Kalau yang timbul seperti itu biasanya itu hubungannya dengan suatu cancer, memang ada tumor. hubungannya dengan tumor atau kanker pada akhirnya ya, Dok, Yeah. ya. Oke, berarti kalau tadi sudah dirasakan gejala-gejala yang terjadi, harus memeriksakan ke dokter nih, pemeriksaannya seperti apa pada akhirnya tadi selain diperiksa? Kalau pemeriksaannya biasanya kita dari anamnesa kira-kira ini masalahnya apa. Terus paling gampang yang pemeriksaan yang objektif tadi kita lihat dari pancaran kencingnya, uroflometri, ya. Terus setelah itu kita ada pemeriksaan laboratorium PSA. PSA itu singkatan dari prostat specific antigen. Itu dia kayak tumor marker untuk kanker prostat. Jadi istilah kayak kita ya deteksi dininya. Kalau misalnya PSA-nya meningkat, normalnya misalnya di bawah 4 seharusnya, kalau dia meningkat itu ada kemungkinan itu suatu keganasan. Jadi kita perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi untuk itu. Nah, kita harus datang memeriksakan diri, berarti kalau udah ada gejala-gejala apa tuh, Dokter? Dari panggul nggak nyaman tadi atau dari saluran kencing yang sudah pancarannya tidak kencang atau seperti apa? Kapan lah sebenarnya kita harus mulai memeriksakan diri itu, Dokter? Oke. Kalau kencingnya udah mulai ada rasa gangguan, tapi ya gangguannya itu tiap orang beda-beda. Ada yang rada cuek, ada yang sedikit ini udah kerasa. Tapi pada dasarnya kalau mulai ada gangguan pada usia muda, kita lebih memikirkan infeksi. Nanti kita periksakan saja. Kalau pada usia tua di atas 50 tahun ke atas, biasanya itu sering kencing bolak-balik pipis dengan atau tanpa diabetes ya. Terus kalau misalnya kencing, kadang kita lihat ada orang tua atau apa di misalnya di WC umum nih,
ini berdiri kencing nggak kelar-kelar, ini yang sebelahnya udah ganti berapa orang itu nggak kelar-kelar, ya itu udah salah satu tandanya. Untuk ya. mulainya susah, kencingnya nggak lancar, lama nunggunya, pas terakhir putus-putus, jadi tunggu lagi, ntar keluar lagi ngeden-ngeden gitu. Sampai di mengejan tadi ya, itu berarti tandanya sudah ada gangguan. Kita angkat telepon ya dok ya, ada yang mau tanya langsung ke dokter nih. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bapak, siang, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Budi di Tangerang. Pak Budi mau tanya apa ke dokter nih Pak Budi? Begini dokter, saya mau bertanya. Saya udah periksa ke dokter prostat, katanya hipertrofi prostat. Jadi keluhan saya itu sering kencing. Jadi kira-kira 30 menit kencing, 1 jam kencing. Jadi kalau semalam itu saya hitung itu rata-rata ada 8 sampai 7 kali gitu dokter. Jadi itu solusinya bagaimana dokter? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dokter ke Pak Budi? Bapak usianya berapa Pak sekarang ya? Saya kira-kira 57 dokter. 57, masih relatif agak muda ya. Ada lagi dokter? Kalau Bapak sekali kencing itu kira-kira berapa banyak keluarnya? Itu kadang-kadang 10 cc sampai 20 cc dokter. Oke. Jadi kalau saya kencing itu kayaknya sih udah tuntas gitu, cuman sedikit. Ya. Terus setengah jam kencing lagi gitu. Ya, jadi nggak ada terasa tertahan gitu dokter. Ya. Baik. Ada penyakit lain misalnya kencing manis atau apa Bapak? Saya nggak ada dokter. Oke. Ya, nanti saya coba jawab ya. Sudah cukup ya dok ya? Ya, kira-kira Oke, kita tutup dulu teleponnya ya Pak Budi. Terima kasih sudah menelpon nih. Baik, tadi sudah sesuai dengan gejala yang disebutkan dokter ya. Tadi 7-8 kali malam hari bisa bolak-balik kencing. Itu sebenarnya udah gangguannya udah berat ya itu. Usianya baru 57 nih dok sebenarnya. Relatif 57. Ya di KTP mungkin. Tapi yang agak menyedihkan adalah jumlah kencingnya 10-20 cc. Itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Ya sebenarnya kalau mau dibilang, ya mungkin sebenarnya hampir nggak bisa kencing untuk kondisi Bapak Budi ini. Jadi yang paling ya ini untuk mendukung data kita aja, kita ukur pancaran kencingnya, uroflometri. Dengan otomatis itu kita lihat setelah Bapak Budi bilang habis kencing itu, kita lihat sisa berapa banyak. Kalau sisa ternyata banyak sekali, pada dasarnya Pak Budi sebenarnya udah nggak bisa kencing. Jadi yang keluar pun, kalau misalnya kita total sama sekali nggak bisa kencing, kalau sudah terpenuh, selain tekanannya balik ke ginjal, dia akan merembes keluar dari saluran kencingnya. Cuma ngerembes. Jadi kalau misalnya orang tua atau apa pakai pampersnya basah, belum tentu itu kencing. Belum tentu itu proses berkemih. Biasanya dia cuma saking penuhnya merembes keluar. Gitu. Jadi tapi bukan proses yang normal dilakukan. Bukan proses yang normal gitu. kencing. Jadi kalau kita lihat nanti misalnya sisa kencing banyak sekali, dari USG kita lihat ukuran prostatnya ternyata besar, kemungkinan besar ini ya pembesaran, ya udah bilang tadi BPH tadi ya, pembesar prostat jinak. Kalau udah lihat gejala dan kondisi seperti itu, ada baiknya mulai memikirkan tindakan untuk dilakukan operasi. Operasi ya, baik. Ya, karena keluhannya udah berat sekali. Sebenarnya kasarnya sih sebenarnya nggak bisa kencing Bapak. Memang sudah, kalau dari ceritanya ini memang sudah agak berat berarti ya. Pak Budi, nanti kita ngobrol mengenai pengobatannya. Tapi kita tahan dulu, kita angkat satu telepon dulu ya. Pak Budi sabar ya, nanti kita bicarakan nih mengenai pengobatan prostat. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana nih? Ibu Dewi dari Cirebon. Ibu Dewi mau tanya apa ke dokter Ibu Dewi? Ini tuh Pak, saya punya bapak habis operasi prostat 2 kali, tapi tetap aja kencingnya nggak lancar tuh dok. Kalau kencing cuma tes sedikit tuh, apa itu penyebabnya dok? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dokter ke Bu Dewi? Operasi 2 kali itu, operasi pertama kira-kira berapa lama dan yang kedua berapa tahun lalu? Kira-kira pertama, ya udah lupa, udah lama sih dok. Yang terakhir berapa lama yang lalu Ibu Dewi? Ya kira-kira ada 3 tahunan lah. 3 tahun. 3 tahun terakhir. Yang Dari terakhir. Antara operasi pertama dan operasi kedua berapa lama ya? Jaraknya kira-kira mungkin 1 tahunan kurang lebihnya. 1 tahunan. Baik. Iya. Ada lagi, Dok? Itu operasinya operasi yang di teropong atau di sayat?
Apa dok? Operasinya di teknik teropong operasinya atau di dilakukan teropong sayatan, atau Ibu? dilakukan sayatan? Ada bekas sayatannya di itu, tapi sayatannya operasi 2 kali, tapi sayatannya cuma 1 kali tuh dok. Oh ya, biasanya sih memang di tempat yang sama. Oke. Sudah cukup, dokter? Ya kira-kira udah cukup. Oke, coba dijawab ya Ibu Dewi ya. Ya. Baik, kali ini Ibu Dewi ayahnya nih sudah operasi, ini bisa sampai berkali-kali operasinya berarti ya, dok ya. Sudah 3 tahun yang lalu terakhir operasi, tapi kencingnya masih belum lancar katanya nih, dokter. Jadi, kalau misalnya kita bicara prostat itu, setelah dioperasi pun kalau kita melakukan operasi dengan teknik tur prostat yang minimal invasif dan istilah kayak seperti di teropong itu memang prostat itu bisa timbul lagi jangka waktu 5 sampai 20 tahun. Lama ya sebenarnya. Ya, dan kalau 1 tahun itu terlalu cepat. Jadi dari tadi dibilang juga itu ada bekas sayatan, berarti dia operasi prostat yang secara terbuka. Itu untuk prostat yang ukurannya besar sekali, atau ya memang misalnya di rumah sakit atau daerah tersebut belum ada fasilitas untuk yang teknik yang minimal invasif yang tur prostat tersebut. Jadi kalau misalnya diangkat seperti itu, keluhannya masih kencing nggak lancar juga, ada kemungkinan masalahnya bukan di prostatnya lagi, karena kalau operasi terbuka otomatis prostatnya sebenarnya udah nggak ada. Karena memang diambil ya dok, Iya, diangkat. tapi masalahnya bisa di saluran kencingnya itu menyempit. Akibat dari sering tertekan dari prostatnya? Bukan. Ada lagi dari problem penyempitan ya, proses ya penyembuhan luka segala macamnya itu. Jadi istilah kayak kalau kita misalnya luka terus kulit sembuh, ada yang orang yang sembuhnya hampir nggak ada bekasnya, ada yang jadi kita bilang keloid tersebut. Nah, bayangkan kalau itu misalnya terjadi yang seperti keloid, itu akan jadi penebalan pada saluran yang melingkar, yang otomatis salurannya akan mengecil. Jadi mengecil, makanya pipisnya juga jadi tidak lancar efeknya ya. sama, nggak lancar. Jadi saluran mau keluarnya terhambat, tapi tempatnya mungkin bukan prostatnya lagi, tapi di salurannya yang menjadi masalah. Oke. Bisa dibuang keloidnya tadi dokter berarti untuk solusinya? Itu kita harus lakukan pemeriksaan minimal dari foto atau paling bagusnya sih di foto dulu, atau kalau enggak kita teropong melihat yang sempitnya seberapa sempit, seberapa panjangnya. Setelah itu bisa dilancarkan, berarti dibesarkan saluran kencing, atau ada solusi apa nih untuk ibunya, kalau ayahnya Ibu Dewi? kita udah lihat kira-kira seberapa berat penyempitannya, ya nanti akan dilakukan tindakan. Apakah itu terpaksa harus buang bagian yang menyempit tersebut? Kalau perlu ngambil kayak kulit dari dalam pipi kita tambal di situ untuk membuat saluran lagi. Saluran lagi, jadi supaya bisa lebih lancar ya. Atau apakah kita cukup dengan teropong saja, sayat sedikit terus dilakukan pelebaran secara rutin, itu masih bisa. Oke, itu harus dilakukan nggak dokter? Atau sebenarnya selama hanya gangguan pipis, atau ini bisa ada komplikasi lebih lanjut kalau tidak dilakukan? Pada dasarnya kalau kencingnya nggak lancar itu ya kita akan kembali ke meningkatkan resiko terjadi infeksi, resiko timbulnya batu, ujung-ujungnya ke gangguan fungsi ginjal. Sama tadi ya, karena jadi memang harus diselesaikan masalah ini, jangan sampai terjadi seperti kita misalnya di rumah, keran airnya mampet, pasti repot. Masalahnya kemana-mana. Baik ya, Ibu Dewi semoga menjawab. Tadi bisa diperiksakan, berarti mungkin masalah di saluran kencingnya dokter ya. Semoga lekas sembuh ya, ayahnya Ibu Dewi ya. Baik, kita harus jeda kembali. Nanti juga bagi Anda yang masih punya pertanyaan, masih bisa ya menghubungi kami di 0212903244 atau di-mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda, saya punya tips kesehatan, kenali gejala prostat. Ini dia. Tips kesehatan, kenali gejala prostat. Lebih sering buang air kecil, terutama saat malam hari. Merasa nyeri saat buang air kecil? Merasa kandung kemih selalu penuh. Terdapat darah dalam urin atau air mani. Tekanan saat mengeluarkan urin berkurang.
Ya, Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita masih membahas seputar gangguan prostat. Langsung ya kita lanjutkan obrolan kita dengan Dr. Yopi Chandra Diguna SPU, spesialis urologi dari Ciputra Hospital Citra Garden. Dokter, kita sudah bicara mengenai gejala, pemeriksaan, juga gangguan-gangguannya. Sekarang mau ngomong pengobatannya tadi sekaligus menjawab Pak Budi ya dokter ya. Okay. Kalau sudah ada gangguan prostat ini penyembuhannya bisa dari minum obat atau memang harus dioperasi dokter? Oke, jadi kalau mengenai pengobatannya, kita lihat dulu seberapa mengganggunya kah prostat tersebut. Jadi secara kasar kita bagi menjadi keluhan ringan, sedang, dan berat. Jadi kalau untuk ringan, kita mungkin bisa dengan ya kita observasi saja, kita istilah kayak kita pantau. Kalau dia makin memberat, kita akan bantu dengan obat-obatan. Gejala sedang ya biasanya kita dengan obat-obatan cukup. Ya. Itu bisa mengempes berarti ya yang membesar tadi? Atau apa yang dilakukan obatnya itu berarti dokter? Kalau misalnya itu kayak kita mencengkram gini, salurannya, itu obatan membuat dia supaya lebih longgar. Oh, tapi bukan mengecilkan volumenya ya? Mengecilkan volumenya sih enggak. Enggak, oke. Ya. Dia melonggarkan tekanannya, oke. Ya. Ada juga obat yang dalam jangka panjang bisa, dia akan kayak mengerem pertumbuhannya, atau mengurangi sedikit volumenya sekitar 30%. Oke. Tapi itu biasanya kita pakai setelah kalau single terapi belum bisa, atau kayak kombinasi, lihat kondisi pasiennya, gitu. Ada kondisi-kondisi di mana misalnya ini kondisi pasien tidak memungkinkan melakukan tindakan operasi atau terlalu high risk untuk operasi, mau nggak mau pilihannya adalah obat atau kateter. Oke, gitu. Akhirnya ya Jadi pasang kateter. kita melihat case by case. Kalau misalnya operasi, yang operasi, biasanya sih udah keluhan yang sudah berat, ya. Berat itu berarti sudah besar sekali dan sangat mengganggu saluran kencingnya. Ukurannya sendiri ya rata-rata kalau semakin membesar kan seharusnya semakin mengganggu berat, tapi tidak selalu ukuran itu tidak menjadi patokan. Kita menjadi patokan adalah keluhannya. Oke. Ya, kita lihat dari pancarannya dari uroflow tersebut, terus derajat gangguannya. Ada orang yang usia 65 tahun masih kerja kantor. Misalnya suatu pimpinan perusahaan atau apa, kalau mau rapat tiap 15 menit keluar untuk pipis kan mengganggu sekali. Oke, kalau yang di rumah aja nggak akan Kalau di rumah aja ya. udah pensiun sih ya mungkin lebih nggak terlalu terganggu. Jadi indikasi untuk operasinya sebenarnya indikasi mutlaknya adalah seberapa mengganggu si pasien pada akhirnya ya. Dari situ, terus kalau infeksi saluran kemih berulang-ulang, ada timbul batu di saluran kencingnya, terutama di kandung kemih. Terus ada gangguan fungsi ginjal, kencing berdarah. Berarti itu sudah parah sekali gangguannya ya? Itu indikasi untuk lakukan tindakan. Atau yang memang udah nggak bisa kencing sama sekali. Itu tadi harus operasi ya. Kita tahan sebentar ya dok ya, kita angkat telepon lagi nih. Halo, selamat siang. Halo. Ya. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Ya, saya sendiri. Ibu siapa Ibu? Ibu Usaina. Ibu Zaina. Ya. Ibu Zaina mau tanya apa Ibu? Ini mengenai suami saya. Suami saya sudah ini. Halo. Iya Ibu. Suami saya ini udah di USG. Ternyata ini prostatnya membesar. Terus gitu dia di fotonya ada batunya di kantong kencingnya. Nah, jadi saya minta saran sama dokter bagaimana, apakah yang harus diangkat lebih dulu batunya atau itu batunya justru sudah membesar juga. Ternyata dia punya penyakit itu juga, jantung. Jadi bagaimana saran dokter, apa yang mana didulukan? Baik. Yang itu apa batunya dulu diangkat, baru itu prostatnya. Kalau bisa itu prostatnya, kalau ada obatnya bisa mengecilkan prostatnya, sudah membesar juga. Oke, baik Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu dokter? Iya. Ibu tinggal di daerah mana Bu? Ciputat. Ciputat. Oh Ciputat, masih daerah Jabodetabek ya? Iya. Sudah Kira-kira cukup dok? itu aja cukup. Oke, baik. Coba dijawab oleh dokter ya. Iya, tolong ya. Baik, jadi mana yang harus didulukan ya dokter? Batunya, tadi sakit jantung juga, ada prostat juga. Yang duluan yang mana dok? Pusing ya. Jadi memang masalahnya ini pada penyakit pada orang usia lanjut. Biasanya nggak cuma satu, sepaket semuanya. Komplikasi sudah ya. Jadi batunya sendiri itu ya merupakan efek dari pembesaran prostat tersebut, yang dari kencingnya nggak terlalu lancar itu, lama-lama akan timbul batu, terutama di kandung kemih. Ya. Nah itu mau diapakan tergantung ukurannya sebesar apa batunya. Tadi semakin besar katanya dokter batunya.
ya definisi semakin besarnya dari Harus USG dilihat itu dulu kita juga. akan lihat ya, kalau kurang dari 3 cm, ya masih bisa kita lakukan dengan pemecahan batu, kita teropong, masuk ke kandung, lewat saluran kencing, masuk ke kandung kemihnya, kita pecahkan dari dalam. Habis itu langsung prostatnya dikerok. Sekalian ya? Iya. Oke. Mengenai masalah jantungnya, seberapa berat nih gangguan jantungnya? Ya, kalau yang bisa membuat seseorang ya amit-amit meninggal mendadak, Karena dilakukan langkah operasi. itu cuma jantung atau stroke yang Oke. mendadak. Ya, kalau misalnya penyakit jantungnya itu parah, atasi itu dulu. Kalau untuk masalah kencing atau apanya, ya sementara kita yang terburuk ya kita pasang kateter terus. Yang penting kencing bisa keluar, Yang penting paling ada kita salurannya ya. paling kita menghadapi masalah infeksi saja. Tapi kalau misalnya penyakit jantungnya tidak terlalu berat dan masih bisa istilahnya, Bertahan ya. kita makanya konsul ke bagian jantung juga nih untuk tindakan operasi. Kira-kira kuat nggak nih bapaknya? Kalau misalnya dari jantung, oke nih kuat, paling dikasih obat aja untuk membantu, ya udah kita lanjutkan. Baik, semoga menjawab ya Ibu Zaina ya. Berarti tadi bisa dilakukan operasinya sekalian tadi dokter ya, buang batunya, sekalian juga tadi prostatnya juga diangkat pada akhirnya begitu ya, Ya, dok kalau ya. kita bicara di daerah Jabodetabek, pasti rata-rata rumah sakit itu sudah punya alat yang untuk minimal invasif yang teropong itu, Jadi vesicolipotripsy plus tur prostat. Oke, semoga menjawab ya Ibu Zaina ya. Baik, terima kasih ya dokter ya. Sudah habis nih waktunya, padahal masih banyak tadi pertanyaannya. Nanti lain kali datang lagi ya dok ya. Kita ngobrol lagi mengenai gangguan-gangguan lainnya. Terima kasih ya Baik, dokter ya. Baik, terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah menyaksikan episode hari ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bertanya, sudah menelpon. Bagi Anda yang sudah menelpon belum sempat kami angkat, mohon maaf ya. Bisa dicoba di kesempatan berikutnya, di topik berikutnya. Baik, tadi kita sudah bicara mengenai gangguan prostat ya. Ini salah satu momok bagi pria. Tadi penyebabnya ada macam-macam, ada infeksi dari saluran kemih. Tapi sebenarnya ini memang dari proses penuaan ya. Tapi ini yang menentukan adalah Anda nih ya, bisa kenanya cepat atau lama. Jadi bagi Anda yang ingin bisa hidup lebih nyaman, tadi jauhkan ya dokter ya dari merokok, dari alkohol, tetap hidup sehat supaya gangguan ini bisa timbulnya agak lebih terlambat sehingga nanti Anda bisa hidup lebih nyaman lebih lama. Baik, bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami, Anda bisa mengirimkannya melalui SMS di 08898105.000 atau melalui Twitter kami ada di @ai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat, atau bisa bergabung di Facebook kami di Dunia Sehat DAI TV. Akhir kata, saya Melisa Gandasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.